Selamat datang di Relika Historia. Bayangkan, tahun 1948, Indonesia baru saja merdeka 3 tahun. Republik masih rapuh, dikepung Belanda, terjepit diplomasi internasional, dan menghadapi masalah dalam negeri. Namun, dari kota kecil bernama Madiun, pecahlah tragedi besar. Sebuah pemberontakan yang akan dikenang sebagai titik darah dalam perjalanan bangsa. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Bagaimana sebenarnya kisahnya, siapa yang terlibat dan apa dampaknya bagi Republik Muda ini? Mari kita telusuri bersama. Setelah proklamasi 1945, Republik menghadapi agresi militer Belanda. Internal pemerintahan pun penuh ketegangan. Kelompok moderat, Soekarno-Hatta, vs kelompok kiri, komunis dan sosialis. Front Demokrasi Rakyat, FDR, dibentuk, dipimpin oleh Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri yang kecewa setelah jatuh dari kabinet. Musso, tokoh PKI lama, pulang dari Moskow tahun 1948. Ia membawa ide, jalan baru, menekankan Indonesia harus ikut garis komunis internasional. Kondisi saat itu ekonomi hancur, inflasi, tentara belum tertata rapi. Situasi kacau inilah yang dimanfaatkan. Republik masih berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan, tapi di dalamnya, api perebutan ideologi membara, dan Madiun menjadi panggungnya. Tanggal 18 September tahun 1948, pemberontakan resmi meletus di Madiun. Radio Madiun dikuasai. Mereka memproklamasikan Republik Soviet Indonesia. Bendera merah Palu arit berkibar di gedung-gedung. Mereka mengumumkan pembentukan pemerintahan tandingan. Tentara dan simpatisan FDR bergabung. Sementara sebagian rakyat terintimidasi. Target mereka, menggulingkan pemerintah Soekarno-Hatta, mendirikan pemerintahan komunis ala Soviet. Di udara, suara radio bergema, kami memilih berdiri di pihak buruh dan tani, bukan kaum kapitalis. Itulah deklarasi PKI di Madiun, sebuah tantangan langsung pada pemerintahan Republik. Presiden Soekarno segera memberi ultimatum, pilih Republik atau PKI. Mayor Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, mengerahkan pasukan Siliwangi untuk menumpas pemberontakan. Pertempuran terjadi di berbagai daerah Jawa Timur, terutama Madiun, Ponorogo, Kediri, dan sekitarnya. Banyak korban dari kalangan rakyat sipil. PKI menargetkan lawan politik, ulama, dan aparat desa. Pemerintah melakukan operasi militer cepat. Dalam beberapa minggu, pusat-pusat pemberontakan jatuh. Bagi Republik, ini bukan sekadar konflik ideologi, tapi soal hidup dan mati negara muda, dan TNI memilih untuk melawan habis-habisan. Musso, otak ideologi pemberontakan, tewas ditembak di Ponorogo pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati. Soekarno tegas menolak PKI, menegaskan kesetiaan Republik pada Pancasila. Sudirman menjadi simbol militer yang konsisten menjaga Republik. Tokoh-tokoh besar jatuh. Musso tidak sempat melihat revolusinya berhasil. Amir Syarifuddin pun meregang nyawa. Sementara Soekarno dan Sudirman semakin kokoh di mata rakyat. Pemberontakan ini menewaskan ribuan orang. Banyak dari mereka adalah rakyat sipil, tak berdosa. PKI kehilangan pengaruh besar pada 1948. Meski nanti bangkit lagi tahun 1965. Peristiwa ini memperkuat legitimasi Soekarno-Hatta dan TNI sebagai pelindung negara, namun juga meninggalkan trauma mendalam di masyarakat, terutama di Jawa Timur. Hingga kini, Madiun 1948 selalu menjadi peringatan tentang bahaya konflik ideologi di tengah bangsa. Sejarah memberi kita pelajaran pahit. Di tengah perjuangan kemerdekaan, bangsa bisa retak oleh ideologi. Madiun 1948 bukan hanya pemberontakan, tapi juga luka kolektif yang membentuk arah Republik Indonesia.
Demikian kisah pemberontakan PKI Madiun 1948, sebuah tragedi di awal Republik. Apakah peristiwa ini murni kesalahan PKI, atau ada faktor lain yang ikut menyulutnya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Relika Historia berikutnya.